Bapak Ibu bade di kawitan wae atau napi bade ngatosan anu sanes. Punten. Nggak ibu terus tabu salapan langkungnya. Iringan Pak Agi. Mohon. Atas ayat 24 Pak Abdi orang. mengiringan. Ya, sambil ngantos orang kawitan tapi ternyata Bapak senang Lagi Ibu. siap. Margi tadi jemaatan ya pada ya ting. Terus da upami rekamanan oke balik di share di YouTube terus linknya di share di grup Papeta Jantan pangitan upami aya nu kakantun atau napi anu hilap tiasa dibuka di YouTube-nya. Ya, izin orang kawitan Bapak Senarang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan melimpah kepada Nabi kita, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Dekan Papeta yang saya hormati, kemudian juga Ibu Warek Prof. Nur Cahyani, kemudian juga Bapak Kaprodi Agrotek Pak Roni, dan juga Bapak dan Ibu dosen Fakultas Pertanian yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan sosialisasi dan koordinasi Siakad yang insya Allah mudah-mudahan hari Senin minggu ini Bapak dan Ibu Siakad ini bisa langsung diakses dan diterapkan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian juga ada yang perlu kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu mengenai bobot nilai dan juga pengembangan dari Siakad. Jadi memang Siakad ini perlu kita ketahui bersama bahwa Siakad ini dikembangkan oleh pihak kedua, yaitu oleh tim Pak Hedi dari LDT 4. Ya. Sehingga sekarang itu masih proses pengembangan. Jadi tim Pak Hedi ini masih menunggu masukan-masukan dari kita, operator fakultas. Barangkali nanti ada masukan dari Bapak dan Ibu mengenai operasi dari Siakad ini, boleh nanti kita akan catat dan kita berikan saran dan lanjutkan kepada. Nah, Siakad ini Bapak dan Ibu bisa diakses di laptop dan juga bisa diakses di HP ya. Nanti mungkin terakhir akan kita tampilkan
Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengakses laptop atau HP-nya, nah, kalau laptop tampilannya seperti ini, silakan mungkin bisa login terlebih dahulu di login dosen. Ya. Nah, karena ini saya menggunakan akun pegawai sehingga saya login menggunakan akun pegawai. Nah, untuk Bapak dan Ibu Agi, punten, dosen, punten suaranya putus-putus ya? Apa di saya aja? Iya sama Iya, Bu, Bu. putus-putus. Iya, Sami, sama Bu. Bu. Sama. Sama Bu. Sami. di sini tuh sok Rada jaringan girang. putus-putus ya, sebentar. Ya. Jul, Barak-bak. atau apa yang orang kita coba. Sudah Pak, Bu, di gentosel apa intinya ya, nah, jaringan anak. Oke. Oke. Ntar di-sharekan lagi Bapak dan Ibu. Oke. Ini masuk lagi. Bu, ini udah kan? Password. Nah, di sini ada yang lupa nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Ilham. Mungkin Pak Ilham nanti bisa di-sharekan di grup Pak Perta aja Pak Ilham. Kalau ada yang lupa dengan passwordnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mengganti passwordnya dengan password yang lain. Kalau kodenya ini Bapak dan Ibu. Kodenya untuk yang agri misal saya akan tampilkan. Nah, yang ini kodenya Bapak. Ini username-nya. Nah, passwordnya kalau tidak diganti 12345 ya Pak Ilham ya. Ya, mohon Ibu. Jadi Pak kalau misalkan passwordnya tidak diganti selama ini, nah itu masih menggunakan 12345. Kalau usah diganti. Kemudian username-nya pakai kode dosen yang ini, Bapak dan Ibu. FAB dan lain sebagainya. Sampai ke bawah ini juga pernah saya sharekan di grup dulu. FAB. Silakan barangkali ada yang kodenya, username-nya atau passwordnya ada yang lupa, barangkali ada Bapak dan Ibu. Pak. Mana tadi nggak kelihatan. 1, 2, 3. Berapa? Ada ya? Sudah login semuanya Bapak dan Ibu? Belum. 1, 2, 3. 12345 Bu. Jadi kalau misalkan passwordnya tidak Kodenya pernah Pak Agi diganti, ditampilkan masih semua. pakai password yang lama, Username-nya apa lupa? F. Iya, gimana Pak Ibu? Agi. Boleh dikirim lagi aja itunya di grup. Oh boleh. Soalnya lupa. Iya, lupa. Itunya ya. Boleh, kodenya saya sharekan lagi. Sebentar. Saya sharekan di grup apa itu deh. Kodenya.
Silakan. Nah, sudah di-sharekan berupa data Excel Bapak dan Ibu di grup Paperta, bisa diakses mungkin. Misalkan sudah di-sharekan di Tak ya. grup Paperta. Ya. Jadi itu filenya berdasarkan homebase Bapak dan Ibu. Kalau misalkan homebase Bapak dan Ibu di S1 Agri, berarti bisa dilihat di Excel yang nama filenya itu S1 Agri. Kalau misalnya Bapak dan Ibu homebase-nya di S2 Agri misal, maka bisa dibuka di data Excel yang namanya itu S2 Agribisnis. Sudah masuk Bapak dan Ibu? Sudah. Minjem ya. Sudah. Alhamdulillah. Bisa lawan pisan. Jeung ieu mah jeung naon teh? Kalau kan USB lumayan banyak. Oh, itu dia dah. Soalnya lain TV. Itu dia. Mas? Oh iya. Di speakernya diatur. Ya set anu di TV-nya. Iya. Enggak tuh. Tapi masih masuk. Oh, coba. Cek Dulu, cek itu. banyak. Lawan. Ya. Sudah masuk Bapak dan Ibu ke si akadnya? Sudah. Sudah? Sudah. Oh, di mana, Pak? Caranya, Mas. Sebentar Bapak dan Ibu, ini ada kendala. Agi kalau lupa password bagaimana? Sony, Bro. Nah, Udah? Ya, semuanya sudah masuk Bapak dan Ibu ya di si Belum. Agi kalau lupa password bagaimana lupa password? Passwordnya kalau tidak pernah diganti, Ibu bisa dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak 1 bisa sampai masuk, 5. Pak. Kalau misal lupa, gimana Pak lupanya? Kalau bisa diakses Bro di data dosen. Data Ada. di data dosen bisa muncul? Bisa. Sudah bisa ganti Nah, password ya? ini Bu ya, Agi cek dulu. Ya. Yang Ibu di home FPA base-nya 122, FPA 122 username-nya. Coba dulu. Udah apa passwordnya? 1 sampai 5 Bu, dicoba Bu. Saya tunggu sebentar Pak ya, saya tambah. Kodenya yang Ibu FPA 122. 122, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya. Nah, Oh, udah bisa, sudah, benar, sudah Pak. Sudah masuk Bu? Masuk, makasih. Sudah ya? Ya. Udah. Ya, yang lain Bapak dan Ibu barangkali sudah masuk semua ya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita Ya. masuk ke tampilan berikutnya, yaitu yang ini. Saya di sini Pak Bu menggunakan nama tes ya, sehingga nanti mudah untuk dihapus dan tidak masuk ke dalam sistem. Ini sudah kita set. Nah, ini saya login sebagai. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Biodatanya mungkin bisa dilengkapi. Kalau ada yang belum lengkap, namanya mungkin juga takutnya ada yang salah, mungkin bisa dilengkapi. Caranya dengan mengedit profil Bapak dan Ibu. Mengedit profil, nah di situ bisa dilengkapi data-datanya. Kemudian termasuk foto juga mungkin bisa dilengkapi, tapi datanya maksimum di 500 kilobyte
untuk foto seperti itu. Nah, kalau sudah kalau sudah diupdate datanya, sudah dilengkapi, itu Bapak Ibu tinggal diklik update. Sehingga nanti datanya akan berubah menjadi data yang terbaru. Bapak maaf, boleh ulangi lagi enggak yang tadi pas masuk? Boleh Bu, yang login? Iya, dari mulai Yang, login. yang login itu username-nya itu kode yang sudah di-sharekan di data Iya, Excel di Peta. Kemudian iya, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. iya. Ibu. Kalau belum diganti ya. Kalau belum diganti gitu. Kalau Iya. tidak, kalau pernah diganti, ini kita akan buka oleh Pak Oh, Ilham nanti. lalu setelah itu gimana, Pak? Nah, nanti masuk ke tampilan data dosen. Kok jadi error? Bentar, Bu. Ini bisa juga jadi error. Tuh, kemudian edit profil, masuk ke biodata, Bu. Kemudian masuk ke edit profil. Nah, di situ mungkin bisa ditambahkan atau dilengkapi data-datanya. Foto juga bisa ditambahkan, maksimal cuman ukuran fotonya itu di 500 kilobyte. Nah, setelah itu bisa diklik update, sehingga nanti tampilannya menjadi berubah. Datanya bisa jadi lebih lengkap dan juga fotonya jadi yang tadinya hanya foto seperti ini jadi foto Bapak dan Ibu. Nah, setelah biodata Bapak dan Ibu, nah Bapak dan Ibu bisa masuk ke perkuliahan. Ada di pojok sebelah kiri, bisa masuk ke perkuliahan. Di situ ada menu sub jadwal pengajar. Nah, di jadwal mengajar ini nanti akan terlihat jadwal mengajar Bapak dan Ibu dosen yang sudah terpisah. Hanya mata kuliah yang memang diampu oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan jadwal yang di-share oleh admin kan itu masih keseluruhan Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi kalau di Siakad ini sudah terpisah. Ini hanya jadwal yang memang mata kuliah yang memang diampu oleh Bapak dan Ibu. Sesuai dengan SK mengajar yang terbitkan oleh Fakultas Pertanian UIN. Nah, di sini ya ini saya hanya contoh saja, mata kuliahnya mengarang Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris sama Pendidikan Agama. Nanti juga mahasiswanya juga mahasiswa tes ya. Jadi bukan mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian. Kemudian juga kita bisa masuk ke perkuliahan. Nah, perkuliahan ini untuk melihat kehadiran ya. Jadi nanti input kehadiran di sini ya. Akan tetapi kalau misalnya masih kosong berarti RPS-nya belum diisi Bapak dan Ibu. Pengisian RPS itu bisa dilakukan di menu perkuliahan, subnya di rencana perkuliahan semester. Jadi di bawah perkuliahan itu ada rencana perkuliahan semester, bisa diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, misalkan Bapak dan Ibu pilih salah satu saja, kemudian lihat RPS ya. Saya ulang. Nah, pilih salah satu aja dulu. Klik lihat RPS. Nah, kemudian bisa ditambahkan RPS-nya. Nah, tambah RPS-nya itu bisa di-set di awalnya itu di pertemuan keberapa, misalkan pertemuan ke-1 gitu ya. Kemudian nah ini jenis perkuliahannya itu ada reguler. Kalau reguler itu untuk perkuliahan, UTS berarti untuk pelaksanaan ujian tengah semester, UAS untuk ujian akhir semester, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ketika ujian memang mahasiswa masih harus mengisi daftar hadir di UTS dan UAS juga gitu. Kalau reguler ini perkuliahan. Kemudian ini misalkan perkuliahan kita klik reguler, kemudian tanggal kuliahnya misalkan ini ya, yang saya itu misalkan tanggal sekarang jamnya misalkan jam 8, bisa diklik Bapak dan Ibu di sini. Ini bisa diklik jamnya jam berapa. Misalkan jam 8.00 saya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kuliahnya itu hari ini misalkan
Atau misalkan bisa di-set juga hari-hari yang lain, tanggal 9 atau tanggal 10 dan lain sebagainya. Ini saya misalkan set tanggal sekarang dan jamnya jam 8. Nah, setelah itu diklik di luar bisa, sehingga nanti akan muncul tanggal perkuliahan, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, dan Ibu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan barangkali? Atau semuanya sudah di sini? Bapak dan Ibu? Nggak kelihatan. Pak Gimana, Agi, Bu? kalau misalnya kita kan kuliah tim ya Pak ya. Jadi Ya. yang mengisi itu bagaimana Pak caranya Pak? Misalnya seperti saya dengan Pak Wahyono yang sedang berjalan sekarang untuk Ya. 2 kelas saya dengan Pak Roni ya pengelolaan air itu contohnya Pak ya. Ya. Nah terus berarti kan 2 kelas lagi tidak kita isi kan Pak ya? Ya. Jadi kalau ini, Bu, ini berdasarkan apa yang kita berdasarkan apa yang kita ampuh saja. Gitu. Adapun kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan, mungkin bisa diisikan juga, gitu ya. Kalau misalkan, karena pada akhirnya Bapak dan Ibu rekap dari si akad ini nanti berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hedi nanti bisa dipergunakan untuk kelengkapan JAD dan juga untuk kelengkapan sister, pelaporan sister. Jadi bisa digunakan. Terkoreksi ya. Ya, enggak terkoneksi sih Bu, tapi enggak. print out-nya itu bisa kita gunakan untuk itu. Kalau misalkan pengampunnya banyak, kemarin sebetulnya saya sudah konfirmasikan ke pengembangnya, ke Pak Bayu. Jadi silakan aja diisi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau absensi misalkan Bapak dan Ibu nanti pada akhirnya akan perlu untuk sister dan juga JAD mungkin bisa dilengkapi, gitu ya. Nah, akan tetapi untuk nilai, nah nanti untuk nilai yang akan mengakses nilai akhir itu mungkin dosen koordinatornya yang memfinalkan seperti itu. Karena nanti data nilai itu udah salah satu dari dosen pengampu itu yang nanti akan masuk ke sistem siakad dan nanti terekap dengan sistem siakad. Nah, jadi khawatirnya kalau misalnya semuanya mengisi nilai, jadi nanti terlalu banyak rekapan nilainya. Nah, jadi khusus untuk nilai, mungkin nanti yang mengisikannya itu hanya dosen koordinator saja. Sedangkan kalau absensi itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau mau dilengkapi, mangga, tidak juga tidak apa-apa untuk absensi. Seperti itu mungkin Ibu Rohana. Ya, mungkin nanti lebih enak langsung di kelas Pak. Oh, di tempat itu contohnya Pak ya. Jadi di tempat lah Pak, nanti dengan diskusi lagi Pak Agi gitu Pak. Ya. Sebetulnya kalau misalkan kalau misalkan Bapak dan Ibu misalkan kesulitan ya untuk pengabsensi ini, sebetulnya walaupun nggak boleh ini, walaupun nggak boleh, bisa mungkin diakseskan oleh mahasiswa, memang mahasiswanya itu sudah dipercayakan oleh Bapak dan Ibu. Itu artinya memang mahasiswa yang sudah bertanggung jawab, kemudian juga jujur mungkin ya. Nah, itu juga bisa dilibatkan di sini untuk kehadiran. Dan mungkin juga nanti cara mengaksesnya juga bisa diarahkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kesulitan untuk mengabsen seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu Pak Bu ya. Ya, Pak Agi, izin bertanya Pak Agi. Enggak Pak. Ini kan ada materi kuliah, ada upload materi. Bisa Ya. salah satunya atau harus kedua-duanya Pak Agi? Ya, kalau di sini Pak, kalau yang nanti kalau hasil dari rekapannya, kalau materi kuliah ini diketik Pak. Yang materi kuliah ini diketikkan saja, materi kuliahnya apa saja. Kemudian ya. Nah, kalau upload materi ini upload RPS-nya Pak. Kalau upload materi ini upload RPS-nya. Nah, kalau ini Waalaikumsalam. Ya, kalau ini menjadi ya. ketika saya nyoba, ini hanya materi-materi yang akan disampaikan Pak, diketik di sini, gitu. Atau misalkan pokok-pokok materi juga bisa diketikkan di sini.
Nah, Dibersihin ya, pakai Pagi tisu basah. bertanya pagi. Ya, terima Pagi kasih Boleh. bertanya Pak. Ada pagi. alkohol kan? Bisa pakai tisu basah. Tisu basah gitu. Tapi kalau keseluruhan mah Pagi. cuci tangannya dulu bisa kotor semua. Punten Bu Tuti. Astagfirullahaladzim. Masuk. boleh, Pagi. Bu Tuti mangga, mangga, bocor. Pagi. Kalau tim boleh Ibu teaching, mangga, kan kita kan ya, pagi, kita kan tim teaching. ya Bu, Misalnya saya cuman ngajar 3 kali, misalnya dalam satu ya, pertemuan. Karena ya, ada tim teaching 4 nih kan. Berarti kalau ya 16 Bu. kali pertemuan atau 14 kali pertemuan berarti kan masing-masing 3. Nah, itu nanti gimana? Gimana ngisinya? Atau misalnya saya cuman bertanggung jawab sama kelas A doang ya. Nanti Ya, tim teaching yang lain kelas B doang. Nah, itu gimana nanti ngisinya? ya. Seperti itu saya masukkan Mbak Eli. Kalau misalkan untuk yang nanti akan mengakses nilai, Bu, karena nanti masuk ke dalam bobot penilaian, mungkin harus lengkap, Bu. Jadi sekali lagi untuk nanti mungkin tim koordinator, gitu ya, yang nanti akan yang berhak untuk mengakses nilai atau menentukan nilai akhir, nah itu absensinya harus lengkap, Bu. Nah, Jadi adapun Bapak dan Ibu yang memang bukan koordinator, mungkin itu bagaimana kebutuhan. Kalau misalkan nanti pada akhirnya mungkin Ibu nanti ini butuh nanti untuk saya ini JAD sama register, saya lengkapi aja bisa gitu Bu. Atau misalkan hanya mengabsensi pertemuan yang Ibu ampuh juga mangga gitu. Jadi itu mah disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Cuma nanti bisa dipastikan bahwa nilai yang masuk atau terekam di CAKD hanya satu saja Bu. Satu saja yang nanti akan mengakses nilai akhir, yaitu koordinator mungkin. Seperti itu. pagi Nanti saran. ya Bu. Sarannya pagi, apa tidak sebaiknya diputuskan saja oleh admik bahwa semua dosen harus mengisi. Nanti kalau misal salah satu mau JAD, nggak sulit lagi nyari absensi sebagai bukti proses pembelajaran. Apa nggak sebaiknya begitu? Kalau misalnya tergantung Bagaimana kebutuhan, Bu? misalnya untuk semua dosen itu wajib mengisi. Ya, maksudnya Ya, walaupun tim teaching, misalnya saya hanya 4 kali mengajar, itu ya, semua tetap harus diisi ya, karena nanti kan kalau kita butuh ya. nih untuk JAD, Mangga Ibu. biar nggak susah mencari berkas Ya, gitu maksudnya gitu. ya, Iya setuju sih. ya. Gitu. Mangga Bu, Jadi kalau Ibu wajib Bapak semuanya. dan Ibu bersedia ya kita sebetulnya admik ya, kalau kita admik sebetulnya lebih senang kalau lebih lengkap gitu Bu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak keberatan, apakah semua dosen itu bersedia untuk mengisi semua kelengkapan, ya kita sebetulnya dari admik lebih senang sepertinya gitu. Karena jadi siakannya jadi lebih lengkap gitu Bu. Ya, Nah, memang jadi begitu gitu. kenapa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan? Takutnya memang ada beberapa dosen yang merasa keberatan misalkan ya harus melengkapi ini. Tapi kalau misalkan semua dosen bersedia untuk melengkapi semua data, nah kita sebetulnya dari tim ABI lebih senang gitu Bu dengan kelengkapan data yang ada. Itu mungkin. Ya, artinya kan kita saling bantu ya semuanya gitu. Ya, Jadi betul Bu. begitu Ya, ada mata kuliah X misalnya itu semua sudah terpenuhi. Jadi ya, betul. jangan berpikir semua dosen jangan berpikir saya bukan koordinator Ya, betul. nih. Jadi silakan Betul. saja lah sama koordinator, nggak boleh begitu gitu Ya, kan karena kita sama-sama kebutuhannya ya walaupun nanti ya, kebutuhannya bukan untuk tahun ini tapi untuk tahun depan ya. atau tahun depan yang akan datang lagi Betul gitu. Bu. Jadi tidak Betul. dipersulit gitu. Jadi Ya, jangan merasa bahwa saya bukan koordinator dan saya hanya pertemuan ya. 2-3 kali. Betul. Jadi saya terus ngisi. Jangan begitu gitu. Betul Bu, betul. Ya, betul Bu seperti itu Bu. Ya. Jadi Pagi. nanti juga ya boleh Bu mangga. Punten, saya bingung absennya di mana. Saya malah Ya, ini kan belum Bu, mesti ini belum selesai ngejelasinnya. makanya saya bingung Jadi absennya di mana di sini ya, nggak ada. belum ya barusan merespon dulu pertanyaan. Jadi ini belum beres. Jadi mungkin dilanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ya, Tahapan-tahapannya. Nah, nanti mungkin di akhir kalau ada yang perlu didiskusikan nanti bisa kita bahas bersama mungkin ya. Nah, sekali lagi ini untuk judul topik. Mangga di pertemuan itu misalkan mau judulnya mau angka 1 boleh atau mau judulnya bab materinya misalkan tentang apa yang tadi agama ya. Agama misalkan tentang akhlak gitu ya misal ini. Ya, itu. Kemudian di sini juga submaterinya bisa dituliskan pengertian akhlak dan lain sebagainya. Atau materi-materi yang misalkan iman di dalamnya bisa mau dibahas misalkan gitu ya. Ini bisa dituliskan di sini Bapak Ibu. ya. Nah, di upload materi di sini. Nah, ini adalah
RPS Bapak dan Ibu. RPS-nya bisa di-uploadkan di sini ya, dipilih file ini. Nah, setelah itu disimpan Bapak dan Ibu, ini saya simpan, kemudian setelah disimpan nanti akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Ini ada yang sudah saya lengkapi. Nah, jadi kalau misalnya sudah dilengkapi semua, nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini akan terekap nanti kehadirannya, kalau belum isi pasti 0 di sini. Cuma di sini sudah terlihat nanti pesertanya ada berapa. Yang di bawah itu yang kan ini ada pembilang, ada penyebut ya. Yang penyebut ini adalah jumlah pesertanya. Sedangkan yang pembilang ini adalah jumlah yang hadirnya. Jadi yang hadirnya berapa, yang tidak hadirnya nanti tidak terdetek di sini. Nah, setelah diisikan RPS yang tadi, maka di sini Ibu bisa input presensi. Nah, di sini akan muncul nama-nama mahasiswa yang sudah melakukan kontrak KRS, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan mahasiswa yang bersangkutan hadir di kelas, tapi tidak muncul di sistem ini, di sini, di daftar hadir mahasiswa di sini, maka sudah dipastikan bahwa mahasiswa tersebut belum melaksanakan kontrak perkuliahan, Bapak dan Ibu. Jadi belum melakukan kontrak KRS. Nah, jadi kalau misalkan ini hanya mahasiswa yang tahapannya sudah dipenuhi, diantaranya dia sudah bayar. Kemudian setelah dia bayar, dia bisa mengakses KRS, kontrak kuliah. Setelah mengakses KRS, nanti akan di-ACC oleh Bapak dan Ibu dosen wali. Nah, setelah di-ACC oleh Bapak dan Ibu, baru nanti mahasiswa bersangkutan akan muncul di sini nama-namanya. Seperti itu. Nah, di sini ada opsi kehadirannya, ada hadir, izin, sakit, dan alfa. Nanti bisa diisikan, gitu ya. Sampai sini bisa mengikuti Bapak dan Ibu sampai kehadiran? Alhamdulillah bisa. Bisa Bu ya, alhamdulillah. Nah, jadi sampai sini hadir atau tidak hadir dimisalkan saja, boleh mungkin disimpan. Disimpan. Kemudian sebetulnya ini bisa dikerjakan malam hari, misal ini Bu ya, kalau misalkan repot bisa dikerjakan, misalkan besoknya mau mengajar, nah malam harinya boleh diisikan dulu gitu si RPS untuk menyiapkan presensi esok harinya. Nah, nanti setelah dalam satu semester dilakukan presensi atau kehadiran, maka rekapannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini nanti pertemuannya bisa kita cetak. Nah ini, jadi ini kehadiran pertemuannya bisa dicetak. Juga nanti ada rekap. Jadi ada rekap di akhir, di arsip ini. Nah di rekap ini nanti ada, bisa nanti dilihat absensi dosen sama absensi mahasiswa. Bisa tadi yang bahasa Inggris ya. Ini bisa diklik absensi mahasiswa. Nah, ini dalam satu semester Bapak dan Ibu ya. Nah, ini lihat, nah terlihat rekapannya. Ini juga ada form cetaknya, bisa kita cetak. Nah seperti ini. Nah jadi di sini nanti akan dibubuhkan otomatis nama Bapak dan Ibu. Nah di sini. Nah di sini nanti bagian akademik untuk kelengkapan, nah, bisa nanti ditandatangankan. Nah cuma nanti ini produk akhir untuk kelengkapan data sister, pemberkasan data sister dan juga JAD Bapak dan Ibu. Jadi di sini sudah nanti tinggal di print out oleh Bapak dan Ibu dan dibubuhkan tanda tangan. Sudah selesai untuk bisa dijadikan sebagai bukti kinerja dalam pengajuan jabatan fungsional dosen dan juga untuk kelengkapan sister. Gitu. Ini. Nah itu untuk kehadiran dan juga rekapnya. Termasuk juga tadi ada rekap rekap kehadiran dosennya juga bisa Bapak dan Ibu diakses seperti ini. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 UTS dan sebagainya sampai UAS. Ini nanti matrikulanya yang tadi diisi oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti matrikulanya itu apa di sini nanti akan, kalau saya tadi matrikulanya hanya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka di sini akan tercantum 1, 2, 3.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ini mengetikkan pokok bahasan perkuliahan, maka akan muncul pokok bahasan perkuliahan di sini. Ini juga bisa kita cetak. Nah, seperti ini nanti produk cetaknya nih. Nah, ini juga masih. Nah, ini kemarin Agi mengisikannya seperti ini, Bu. Jadi asal aja gitu matrikulanya yang dicetakkan seperti ini. Nah, ini juga nanti akan dibubuhkan otomatis nama dan nama lengkap Bapak dan Ibu di sini. Otomatis. Jadi nanti setelah di-print Bapak dan Ibu tinggal dibubuhkan dengan tanda tangan. Atau ini juga bisa di save nanti dibentuk PDF sehingga nanti juga bisa dibubuhkan tanda tangan scan oleh Bapak dan Ibu. Nanti tinggal di save saja. Seperti itu untuk perkuliahan sampai di absensi, pengisian RPS dan juga kehadiran Bapak dan Ibu. Ya, sampai sini masih bisa mengikuti Bapak dan Ibu? Mau bertanya Pak Agi, Boleh, mangga Ibu. kalau RPS-nya belum di-upload belum bisa muncul itu ya? Semua itu belum muncul? Ya, jadi Oh. kalau misalkan proses yang tadi, Iya. Ibu proses yang rencana perkuliahan semester ini belum diisikan, contoh tadi pendidikan agama ya. Nah, loading sebentar. Nah, nanti kalau misalkan ini belum diisikan, maka ini akan kosong. Nah, ketika ini kosong, maka Semua si juga belum. perkuliahan juga preferensinya juga akan Hanya kosong. itu ya. Iya. Iya. Ini juga. Nah, contoh nih tadi akan agama kosong di rencana perkuliahannya. Iya. Nah, maka di sini juga kehadirannya kosong. Gitu. Iya. Nah, jadi kehadiran presensi itu bisa diakses oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi rencana perkuliahan semester yang ini. Yang tadi di sini. Nah, makanya paling minimal kalau si Ibu kepada Ibu bisa malamnya, misalkan malam besoknya mau mengajar, nah malamnya dipersiapkan dulu untuk mengisi RPS ini. Itu. Ya, ya Seperti terima itu kasih mungkin Pak Ibu. Agi. Mohon hatur nuhun. Mohon. Mangga barangkali dari yang lain Ya. Bapak dan Ibu. Agi, Mangga Ibu, mohon. mohon pagi. Kalau misalnya gini kan ada 4 kelas ya, dibagi 2 kelas, 2 Ya. kelas tim teaching itu. Nah, Ya. kemudian sebagai koordinator, apakah harus mengisi isi absensi itu di 4 kelas? Padahal kita hanya mengisi masing-masing 2 kelas gitu. Bagaimana ini penyelesaiannya Pak Agi? Ya, kan kalau misalkan kan kita tidak bagi kelas Bu ya, seperti yang sudah didiskusikan ketika di rapat kemarin rapat pembagian mengajar ya, atau jadwal ya. Nah, karena kemarin tidak dibagikan, maka semua dosen pengampu itu dimasukkan ke jadwal. Nah, jadi semua dosen pengampu itu di semua kelas itu bisa mengakses ini. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas dengan Bu Eli, Bu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita sepakat untuk diisi oleh semua, gitu ya, maksudnya dosen pengampu nanti dibagi lagi misalkan oleh Ibu tim koor, nanti misalkan diisikan oleh kelas A oleh siapa, kelas B oleh siapa untuk kelengkapan data, mangga itu mah secara teknis gitu ya. Nah, cuman Bu untuk kelengkapan yang paling minimal itu nanti karena akan berpengaruh ke bobot penilaian, kehadiran ini hanya oleh salah satu aja oleh dosen pengampu yang memang ditunjuk itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti salah satu itu mengakses secara lengkap kehadirannya, maka nanti kehadiran ini akan masuk ke dalam bobot penilaian. Nah, nanti bobot penilaian ini juga akan kita bahas. Kalau di sini sistemnya masih 10%. Jadi kehadiran ini masuk ke dalam bobot penilaian sebesar 10% untuk nilai akhir. Seperti itu, Bu. Nah, jadi paling minimal itu salah satu dosen pengampu dari masing-masing kelas itu mengisi secara lengkap. Nah, tapi mungkin ini bisa dibagi gitu teknisnya. Bisa dibagi. Maksudnya gini Pak Agi, ya, apakah Bu? ini tidak dikonfirmasi kehadiran ini dengan mahasiswa? Nantinya malah, loh kok Ibu yang ini mah kan nggak ngajar di kelas ini gitu. Nah, tapi di data untuk ini ada gitu ya. Ya. Nah, Bu, sebetulnya untuk kalau untuk masing-masing dosen sebetulnya itu untuk kelengkapan administrasi saja. Jadi produk akhirnya sekali lagi nanti bisa dipakai untuk pengajuan Japung dan juga data sister. Nah, itu untuk kelengkapan saja. Jadi sebetulnya tidak sama dengan yang
lapangan juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, yang nanti dosen tersebut sudah ditunjuk sebagai dosen yang mengakses nilai akhir, nah itu yang memang harus relevan dengan yang ada di lapangan gitu, Bu. Saran bagi Aman barangkali ya, tidak ada konfirmasi dengan mahasiswa, nantinya takutnya malah jadi bermasalah, enggak ya? Ya, halo. itu enggak sih, Bu, kalau untuk kelengkapan. Nah, kecuali sekali lagi untuk yang mengakses nilai akhir gitu, Bu. Karena nanti Halo. masuk ke dalam penilaian. Mangga, Pak Yana. Ya. Mohon. Saran barangkali bagi Ya, Bu. untuk Mangga, absensi Pak. ini, Ya. untuk absensi saya belum tahu ya akan seperti apa Ya. itu dibuat oleh admik. Kalau boleh dibuat ya semacam di Google Form atau di apa bentuk absensinya, sehingga nanti si koordinator itu bisa mengakses gitu. Siapapun yang mengajar, koordinator bisa mengakses absensi itu. Sebenarnya saya memang belum tahu teknis pengabsenannya untuk terkait dengan ini seperti apa. Ya. Tapi kalau alangkah lebih baik kalau misalnya itu dibuat dalam bentuk ya aplikasi atau apa gitu ya, yang nantinya bisa diakses oleh koordinator, sehingga meskipun koordinator tidak ngajar, tapi dia bisa mengkompilasi langsung absensi dari mahasiswa tersebut. Barangkali itu mungkin. Ya. Iya, Pak, itu memang terkait dengan teknis yang memang Agi sebetulnya inginnya didiskusikan bersama untuk sekarang, dan mungkin bisa juga mungkin saran dari Agi juga gitu ya. Mungkin nanti ada salah satu akun, itu boleh akun koordinatornya yang dibagikan ke masing-masing dosen pengampu. Ya, ya itu Nah, sehingga nanti ketika misalkan dosen yang bersangkutan yang mengajar, maka absensi itu akan diisikan ke dalam absensi yang menjadi dosen koordinator, di mana dosen koordinator ini adalah dosen yang memang mempunyai hak untuk menentukan nilai akhir nanti. Gitu. Mungkin itu juga bisa disarankan mungkin, tapi boleh mangga Bapak dan Ibu bisa disepakati bersama untuk teknis absensi ini. Cuman kalau menurut Agi gitu ya gampangnya, jadi kan harus ada satu yang lengkap nih untuk kelengkapan, karena nanti akan masuk ke dalam bobot nilai akhir. Nah, mungkin nanti satu dosen saja, yaitu dosen koordinator, akunnya itu di-share ke dosen pengampu yang lain di tim pitching tersebut. Nah, sehingga ketika ia mengajar, maka ia akan mengakses data dosen yang menjadi dosen koordinator. Nah, sehingga memang lengkap mungkin sesuai dengan realita yang ada. Itu mungkin, Pak Bu. Ya itu. Gitu. Adapun nanti untuk kelengkapan ini, untuk kelengkapan JAD dan juga sistem, mungkin nanti bisa meminta dari dosen koordinatornya, bisa juga nanti mengakses langsung si akad yang ada di akun dosen koordinatornya, gitu Bu. Itu mungkin yang agak simpel menurut lagi sih. Tapi mungkin mangga atau ada masukan dari yang lain boleh. Agi izin bertanya. Boleh, Ibu. Nah, untuk kelas yang non reguler, Pak Agi, itu kan diselenggarakannya Sabtu Minggu ya. Nah, itu kalau ditulis Sabtu Minggu takutnya nanti bermasalah. Nah, itu gimana Pak Agi? Nah, untuk yang ini Bu, untuk yang kelas karyawan itu ya, yang penyelenggaraannya di weekend gitu. Ya, untuk yang ini Bu, untuk yang kelas karyawan memang ini harus ada diskusi lagi Bu untuk kelas karyawan. Karena memang kelas karyawan dan juga kelas S2 mungkin ya, ada periode yang berbeda. Ada yang memang lambat, ada yang lebih cepat. Contohnya misalkan S2 Bu ya, program magister. Itu kan perkuliahannya biasanya lebih cepat dari yang normal Bu ya. Nah, itu juga yang memang belum kita rundingkan bersama, karena yang di set di sini itu paling satu periode itu Bu. Satu periode, misalkan periode ganjil 2023 sekarang nih. Ganjil 2023-2024. Nah, itu yang paling bisa diakses gitu. Nah, mungkin nanti juga agak bingungnya itu kalau masalah waktu mungkin bisa di-set ya. Ya, kalau masalah jadwal mungkin bisa bisa disesuaikan gitu mah kalau masalah jadwal. Cuman kalau terkait dengan pengaksesan yang agak susah karena memang tadi ada perbedaan periode. Contohnya kelas Cianjur kan sekarang masih ada yang
genap, Bu ya. Sedangkan kita kan sekarang udah mulai ganjil. Begitu juga ada juga S2 yang sekarang kita masih periode ganjil tapi sekarang sudah berada di periode genap. Nah, itu yang mungkin sedang kita diskusikan, Bu. Ya. Baiknya seperti apa gitu nanti dengan tim admin. Cuman untuk yang sekarang kita cobakan dulu yang reguler, Bu. S1 yang reguler. Kita cobakan dulu. Nah, nanti kalau misalkan ada pengembangan dan lain sebagainya, mungkin nanti kita bisa sesuaikan dan kita bisa terapkan di kelas non reguler, karyawan dan juga kelas magister. Seperti itu mungkin Ibu. Tur nuhun Agi Pak boleh Agi. tanya. Mangga Ibu. Agi, ini kan perkuliahan ya. Kalau dengan praktikumnya gimana, Pak? Nah, untuk praktikum, nah di sini juga saya itu ingin ada apa ya, ada kesepakatan bersama. Jadi untuk nilai yang ini mungkin sekalian kita lihatkan dulu, Bu ya, karena ini berkaitan dengan nilai. Ini sudah mungkin ya dengan kehadiran. Kalau saran Agi untuk kehadiran seperti itu mungkin. Jadi salah satu akun dosen koordinatornya itu mungkin bisa diakses bersama, sehingga nanti data yang paling lengkap itu adalah di data di akun dosen koordinator. Nah, sehingga nanti untuk nilai juga lengkap datanya dan juga mungkin nanti untuk untuk pembobotan di akhir juga bisa ditarik dari dosen koordinator. Mungkin seperti itu ya untuk kehadiran. Adapun mungkin teknisnya bisa diskusikan bersama dengan tim teaching sebetulnya ya. Gitu. Karena kan ada juga kan dosen-dosen muda di tim teachingnya, mungkin dosen-dosen mudanya bisa dimaksimalkan ya. Ininya bisa dibantu oleh dosen-dosen muda. Nah, terkait untuk praktikum Bapak dan Ibu, nah kita akan masuk ke dalam nilai ya. Nah, di nilai ini ada input nilai. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan perkuliahan dan presesinya sudah diisi misalkan 1 semester, maka kita akan masuk ke dalam penginputan nilai. Nah, di penginputan nilai ini terlihat ada beberapa mata kuliah ya yang Bapak dan Ibu ampu, kemudian SKS-nya, kelasnya apa, program studinya apa, dan juga semester berapa. Nah, di sini ada inputnya itu ada memilih. Misalkan tadi saya lengkapnya itu bahasa Inggris ya. Di sini inputnya saya klik, keluar nanti ada pengisian data UTS, UAS, tugas, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini yang perlu kita sepakati bersama, apakah praktikum ini akan masuk ke dalam rata-rata tugas atau akan masuk ke dalam lain-lain. Nah, karena kalau misalkan ini bobotnya berbeda, ini saya akan tampilkan bobotnya. Oh, harus keluar dulu ya nanti. Ini pembobotannya. Nah, misalkan kita masukin aja dulu ya. Ini misalkan UTS kita masukin. Ya. Di stop share dulu ya. Stop yang hilang. Nah, ini pembobotannya Bapak dan Ibu. Ini yang Pak Ilham yang keluar. Ini pembobotannya. Jadi ini ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada lain-lain, ada juga kehadiran. Dan memang pembobotan ini nanti kita akan gunakan bersama untuk nilai akhir. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu hanya mengisikan rata-rata nilai UTS, UAS, rata-rata tugasnya berapa, nah dan lain-lain ini. Nah, kalau yang lain-lain ini dijadikan praktikum Bapak dan Ibu, mungkin tapi agak kesulitan itu untuk mata kuliah yang memang tidak ada praktikumnya gitu. Jadi nanti akan masuk bobot tapi tidak ada praktikum. Nah, jadi mungkin saran saya dan mungkin juga Mangga bisa bisa diskusikan bersama untuk praktikum mungkin bisa dimasukkan ke dalam rata-rata tugas, mungkin gitu ya. Tapi Mangga bisa disepakati bersama oleh Bapak dan Ibu dosen. Nah, tapi saran saya, hemat saya gitu. Jadi kenapa praktikum ini dimasukkan nilainya ke dalam tugas, karena ada beberapa mata kuliah di kita yang memang tidak ada praktikumnya. Sehingga mungkin ketika nanti ada lain-lain, nanti ini lain-lain ini akan diisikan oleh apa? Karena memang tidak ada praktikumnya. Tapi kalau ketika nanti praktikum itu dimasukkan dalam rata-rata tugas, nanti akan tercover baik untuk yang ada praktikumnya maupun tidak. Seperti itu. Tapi Mangga saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu dosen untuk pembobotan nilai ini. Kalau begitu Pak Agi, lain-lainnya tidak boleh kosong.
Lain-lain itu tidak boleh Eh, nol. yang lain-lain ini bisa dikosongkan, Bu. Bisa dikosongkan. Jadi yang penting rata-rata persentasenya itu 100% jumlah antara poin-poin ini. Jadi salah satunya contoh yang ini yang kita terapkan sekarang ini lain-lainnya kita kosongkan. Nah, jadi hanya tugas saja. Di mana presentasi yang sekarang sementara aja Bu ya ini. Contoh UTS-nya itu 40%, UAS-nya 40%, tugas 10%, kehadiran 10%. Sehingga totalnya jadi 100%. Adapun nanti kalau lain-lain mau diisi, maka presentasinya akan berubah. Baik UTS, UAS maupun lain-lainnya. Itu mungkin Bu. Pak Agi, punten. Artinya Ya Ibu, mangga. kita bisa merubah pembobotan nilai itu. Bisa Bu, sekarang. Jadi Di situ hasil artinya ya, gini, hasil apakah tak setiap ya, mata kuliah bisa dirubah gitu maksudnya? Misalnya kalau ya kemarin sudah saya konfirmasikan Bu ke tim pengembangnya karena si akad ini digunakan bersama, dilaksanakan bersama, maka pembobotan ini akan digunakan bersama. Artinya untuk UTS, UAS, tugas dan kehadiran ini bobot ini nanti akan digunakan bersama. Nah, makanya untuk rapat sekarang di rapat koordinasi ini harus kita sepakati kira-kira UTS itu mau berapa persen, UAS berapa persen, tugas dan kehadirannya mau berapa persen gitu, Bu. Jadi nanti Bapak dan Ibu hanya mengisikan data yang tadi dimunculkan di inputan nilai. Seperti itu, Bu Arek. masalahnya gini, Seragam, Pak Agi? praktikum. Ya, Harus seragam, artinya kalau tidak seragam bermasalah gitu ya. atau Di sistemnya dulu oleh pengembangnya diseragamkan. harus seragam? Oh gitu ya. Ya, makasih. Jadi ya diseragamkan untuk semua itu. Itu untuk ini. Karena sudah Permasalahannya kan kalau praktikum itu katanya harus 100% hadir. Gimana tuh? Kalau yang kuliah minimal 80% kan gitu. Gimana tuh Pak Agi? yang praktikum itu kalau di kita ada praktikum nggak masuk mata kuliah ya. Jadi masuk ke dalam teori. Mungkin nanti berpengaruhnya di nilai praktikum aja Bu Nong. Jadi kehadiran praktikum include ke nilai praktikum aja. Ya gitu. Jadi Kalau saya nih Pak Agi ya, kalau saya ya, saya yang sudah saya sampaikan ke mahasiswa ya, UTS 30, UAS-nya 30, tugas 10, praktikum 20, kemudian attitude 10, kehadiran 10, jadi total 100. Begitu. Nah, kalau di sini harus sama, berarti tugas sama praktikum digabung gitu ya? Iya, Bu. Tugas mungkin bisa seperti itu, tugas dan praktikumnya, dan juga attitude-nya mungkin bisa digabung ke tugas, atau misalnya boleh misalnya disepakati mungkin ada penilaian attitude yang akan kita masukkan ke lain-lain mana. Jadi ya, itu mungkin, mangga tergantung kesepakatan bersama, Bu. Ya, ya di lain-lain mah attitude karena itu makan sendiri. Ya, boleh itu Bu. Ya, jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam proses penilaian. Asal mungkin ini disepakati bersama gitu, Bu. Iya, Dan harus kalau disepakati. ya seperti itu. Karena kalau tidak disepakati nanti sistemnya akan nggak bisa jalan ya Pak ya. Ya betul Bu, seperti itu. Saya kira mungkin lagi menurut Bapak dan saya Ibu yang lain boleh. UTS dan UAS 40 itu agak berat ya. Agak besar ya. Iya, terlalu besar. Iya betul Pak Agi. Biasanya boleh, di Bapak dan UTS Ibu. di UTS dan Ya, UAS itu itu biasanya diakses. nilainya kurang baik. Iya, kurang baik makanya kalau Ya. saya 30 Maka mungkin mau berapa bisa diubah. Ini hanya sementara Bapak dan Ibu, hanya contoh saja, tidak disaklkan. Jadi bila boleh disepakati saja mau UTS berapa, UAS berapa, tugas ini untuk rata-rata tugas dan juga praktikum mungkin disatukan di rata-rata tugas. Lain-lain tadi ada masukan dari Bu Natali itu untuk sikap, dan memang di pedoman nilai yang ada di rektorat Bu ada penilaian sikap Bu ya. Ya. Di pedoman penilaian dari rektorat itu ada penilaian sikap dan juga terakhir kehadiran. Nah, mangga mungkin bisa disepakati bersama mengenai bobot ini. Mangga mungkin mau berapa Bapak Ibu? Silakan. Ya paling UTS 30, UAS 30, tugas 20,
attitude 10, kehadiran 10, paling begitu. Ya, saya biasanya seperti itu Iya. karena menyiasati supaya nilai mahasiswa tidak jatuh Terlalu di jeblok, UTS dan UAS. jatuh tuh Ya, nanti nilainya jadi dibantu Hmm. dari tugas Ya, dan tugasnya. praktikum masuk ke Kehadiran. situ. Mm-mm. Mangga dari UTS dulu mungkin Ibu, Pak Bu ya. Kita sepakat dulu UTS mau berapa? 30. Punten. 10, 30 ya? Ham. 30, Ya, 30 ya. 30. 30 lah sepakat UAS sih. 30. Wis 30 UAS sepakat. 30. 30 juga saya UASnya mah. 30. Pasnya Ya, 30. saya juga suka Nah, 30. kemudian tugas Tugasnya apa? 20. 20 ya, karena terkait Tugas, praktek. 20. ya. Tugas itu include praktikum ya, Bu? Praktikum. Ya, Ya, tugas Betul. itu jadi Jadi praktikum. rata tugas tugas itu adalah rata tugas dan praktikum. tugas Mm-mm. itu meliputi kalau saya ada kuis, ada Ya, Ya, tugas, Ya, ya masuk ke situ. kemudian ya, praktikum. homework termasuk praktikum. Ya, Sepuluh. rata tugas. Praktikum. Kehadiran 10, yang lain-lain itu Kehadiran Lainnya 10. 10 Ham. kehadiran 10. Kehadiran Kehadiran 10. 10. Ya, itu yang Lain-lain attitude 10 10. begini. Ya, 10. attitude. Ya. attitude ya itu Attitude ya ya Pak tadi ya. ya. Sikap. Attitude Iya, itu kalau Baik, nanti berarti akreditasi ditanyakan Pak kepada ditanyakan, seluruh ya murid. betul. Ya, Jadi seluruh harus murid itu attitude. atau jangan lain-lain, masukkan aja Langsung aja attitude. ditulis. Langsung aja ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita tuh betul-betul memperhatikan attitude gitu. Ya. Attitude ya. Mana? Bisa diganti nggak Pak Agi itu? Lain-lain bisa diganti. Ya, Nama diganti. enggak ya? Ya. Kemarin sudah dikonfirmasi Bu dengan pengembangnya. Lain-lain ini memang sudah dipatok, artinya nanti penilaiannya itu bukan hanya sikap. Jadi memang ini dipergunakan oleh semua fakultas di universitas. Jadi lain-lain ini untuk nilai selain tugas. Itu makanya dinamakan lain-lain. Jadi Boleh, tidak bisa boleh, diganti boleh. dengan sikap. Nanti paling hanya Tidak harus. penjelasan aja Cuman barangkali tadi ke sudah sepakat lain-lain ini untuk sikap. Ya, ya Pak. Jadi nanti kalau ada permintaan asesor ngepin, ada arsipnya gitu ya. Ya, enggak. Mau numpang nanya, Enggak, Pak. kalau tidak salah untuk penilaian ini ada dua macam ya. Ada yang nilai standar gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan 80 ke atas A, misalkan 75 kan sampai. Oh iya. Yang kedua berdasarkan ini kan sebaran normal gitu ya. Jadi yang paling tinggi rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa gitu. Apakah ini sudah dipastikan kita mengambil yang ini? Jadi nilai berdasarkan nilai baku gitu, Bapak putus-putus ya. nilai tertentu, atau masih bisa diizinkan untuk memberikan penilaian yang lain? Karena ada kelemahannya ya, misalkan kalau yang seperti ini, misalkan kalau nilainya rendah semua, itu nggak ada nilai A-nya, nggak ada nilai B-nya, mungkin ngumpul di CKB misalkan gitu. Tapi kalau menggunakan sebaran normal, itu selalu ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, ada D-nya. Nah ini mana yang dipakai? Ya, kalau yang ini Pak, ini kan hanya pembobotan ya. Nanti rentang nilai itu ada rentang nilai untuk ABC. Ham bisa di stop share screen dulu. Stop share. Nah, di sini ada, setelah saya tampilkan. Ini juga saya sudah konfirmasi ke Pak Bayu, dan Pak Bayu juga mengadaptasi dan mengadopsi dari ini rentang nilai dari pedoman nilai akhir dari rektorat, Pak, yang ini. Nah, jadi ini untuk rentang nilainya, A ini di rentang nilai 90 sampai 100. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti memasukkan nilai rata-rata tadi, UTS-nya, UAS-nya, tugasnya, lain-lainnya, sedangkan kalau absensi kan sudah pertemuan di itu ya, di apa, diinputkan. Nah, setelah nilai rata-rata yang tadi diinputkan, nanti akan otomatis keluar nilai akhir, Bapak dan Ibu. Nah, patokan nilai akhirnya itu seperti ini, di mana A-nya itu untuk nilai rata-rata akhirnya itu 90 sampai 100. Kemudian B plus itu untuk 80 sampai 89 berarti ya, 89,99. Kemudian B itu untuk 70 sampai 79,99. Kemudian juga C itu untuk 60 sampai ke 17 dan sebagainya. Sampai ke E. Seperti itu mungkin Pak Bu. Jadi ini kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Bayu. Jadi Pak Bayu untuk nilai akhir mengadaptasi dari sini. Dari penentuan nilai akhir
yang sudah diterbitkan oleh Rektorat di pedoman ini, pedoman pendidikan 2022. Saya juga dapat draft ini dari Pak Maul kemarin, Pak. Jadi Pak Agi, kalau nggak salah koreksi Pak Agi, ada nilai C Ya, Bu. plus kalau nggak salah di buku pedomannya ada nilai C plus. Kalau Tidak, nggak Ibu. salah, Kemarin tidak, Bu. Kemarin sudah disepakati bersama di pertemuan terakhir sebelum ada pengembangan si akad antar fakultas kemarin dan juga dihadiri oleh Bu Warek. Kemarin sudah disepakati untuk nilai akhir seperti ini. Jadi ada A, B plus, B, C, D, E. Seperti Ya, itu, Bu. sama Jadi dengan S2. C plus itu yang dulu, Bu, dan sekarang sudah dihilangkan. Jadi sekarang itu cuma ini A, B plus, B, C, D, E. Seperti itu oh mungkin sebentar, Bu. sebentar Pak Pak Agi, Bu Natali Bu. waktu terakhir kita rapat di Komisi A, yang ini Bu Natali yang muncul, saya lupa Iya. lagi Bu Natali. Iya, jadi gini Bu, ternyata kalau C plus itu tidak masuk di new feeder, nggak ada Oh nggak kolom, mau. Oh iya. nggak ada kolom Jadi C plus, jadi dihilangkan jadinya. di pedoman kita sudah diperbaiki Bu. Saya nggak lihat Sudah, lagi di pedoman kita. Udah? sudah Bu, sudah diperbaiki jadinya ini. Oh Waktu ya, itu, oke. waktu Ya. itu konsultasi sama Pagi. siapa itu yang bagian new feeder di teknik, kalau C plus nggak ada, kolomnya nggak ada gitu. Jadi oh ya sudah, itu C plusnya dibuang. Ya. Ya, seperti itu mungkin. Mangga, Bu, Pak. Boleh? Kalau melihat ini ya, yang dari pedoman, ya kan, sebaiknya dipakai ya yang pedoman sudah ditentukan gitu ya. Itu untuk yang nilai itu ada yang mata kuliah dengan praktikum, ada yang tanpa praktikum gitu. Sebaiknya disesuaikan saja dari pedoman yang sudah ada, termasuk yang persentasenya juga gitu kan. Jadi kalau kita merubah-merubah tidak baku gitu. Oh, yang ini Pak, pembuatan Iya. yang ini Pak. Iya, itu kan nilai sudah ditentukan ya, jadi aturan gitu untuk mata kuliah dengan praktikum, persen kehadiran, karena etika, karena attitude-nya, gitu, ada kuis, ada tugas. Ini sebaiknya diikutin saja dari pedoman ini gitu. Jadi Oh nanti iya, akan lebih 25, mudah gitu. 25. Boleh. Mata kuliah yang ada praktikum dengan ada yang tidak praktikum ada bedanya gitu. Begini mungkin bisa saya memberi masukan. Ini pedoman kan pedoman universitas. Untuk breakdown-nya, misalnya ada dirubah-rubah sedikit, itu tidak menutup pedoman ini. Jadi boleh di breakdown sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap prodi. Itu untuk persen-persen misalnya disepakati seperti tadi boleh. Ini kan pedoman utama di universitas. Jadi kalau breakdown-nya di tiap prodi sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Contohnya begini misalnya, kalau mahasiswa kita nilai 90 itu susah, nanti nggak ada yang dapat A. Maka kita sepakat untuk prodi, untuk fakultas pertanian A-nya bukan 90, misalnya 86. Nah itu boleh gitu. Karena yang penting nantinya breakdown tadi disepakati dalam satu fakultas minimal gitu ya. Tidak harus satu universitas sama semua gitu. Ini kan pedoman di universitas. Mungkin begitu masukan saya. Ini untuk satu universitas atau untuk per fakultas? Ini Kalau universitas. ini universitas Pak, universitas. Ya sebaiknya kalau universitas ya dibakukan saja. Termasuk kalau tadi tidak ada mata kuliah, tidak ada praktikum gitu, untuk penilaian disesuaikan saja ininya pedomannya supaya nanti sesuai dengan ini kesepakatan bersama begitu. Ya, untuk bobot Bapak dan Ibu mangga sebetulnya sekali lagi bisa disesuaikan baik itu di breakdown dari sini ataupun ataupun mengacu ke sini mangga. Jadi rapat kali ini memang untuk menentukan bobot itu. Nah, tapi untuk ini Ibu punten saya sudah konfirmasi kepada Pak Bayu untuk rentang nilai ini tidak bisa diubah, Bu. Jadi yang kalau rentang yang angka mutu mah nggak bisa dirubah, yang tadi nggak bisa, Bu. Yang Kalau angka tadi Pak, yang huruf, yang angka yang tadi bobot. 10 tadi Pak. Yang bobot Bu ya. Ya, mangga kalau yang bobot sebetulnya mangga kalau yang A sama dengan 4, nah itu mah memang sudah baku gitu ya. Itu ada di dalam standar pendidikan. Tapi kalau yang tadi yang bobot, yang nilai X-nya itu loh Pak, 90. Ya, maksud itu kemarin Bu sudah dikonfirmasi ke Pak Bayunya Ham ya.
rentang nilai ini dipakai bersama di sistem ya. Jadi rentang nilai ini Bu, ini dipakai bersama seuniversitas. Jadi nggak boleh Jadi dirubah. tidak bisa dirubah Bu untuk yang ini. Jadi kita di fakultas hanya bisa merubah bobot. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang ini sudah sistem, jadi ini sudah dipakai bersama satu universitas. Rentang nilainya itu dari ini. Patokannya Pak Bayu kemarin mengembangkan dari sini. Dan ini dipakai di sistem secara otomatis dan dipakai oleh semua satu universitas. Sedangkan untuk bobot ini bisa kita ubah, gitu. Ini bisa kita ubah per fakultas untuk bobot. Seperti itu mungkin. Termasuk ini Pak Agi, itu Ya, Pak. kalau masalah kehadiran itu kan menjadi problem ya. Aturannya untuk diberi nilai ini ya kan, dengan absensi kehadiran berapa persen begitu. Itu diperhitungkan tidak di sini kan. Karena kalau kehadiran 10% begitu ya, karena dia masuk cuma kan 1 kali ya barangkali cuma 1% nilainya, tapi kan dia dapat nilai secara keseluruhan. Tapi kalau persyaratan untuk memperoleh nilai misalkan kehadiran harus 80%, sudah masuk ke sini belum? Ke lembar Sudah penilaian ada kayaknya, berarti cuma syarat mengikuti ujian mungkin Pak. Masuknya ke Ya, syarat kalau ujian. itu termasuk ke. Nah, kemarin sudah saya konfirmasi Bu untuk ini, untuk sistem ini. Jadi katanya sudah terotomatis kalau misalkan mahasiswa yang kehadirannya di 80% kalau tidak salah ya, ada di sini. Ya kemarin saya baca. 80 kalau nggak salah. 80 Bu ya di pedoman ini ya? Ya. Nah, jadi kalau kehadirannya di bawah 80%, maka secara otomatis mahasiswa ini tidak bisa mengikuti ujian, Pak. Nggak bisa. Nah, sudah dikonfirmasi kemarin ke Pak Bayu. Jadi kalau misalkan mahasiswanya kehadirannya itu di bawah 80%, maka dia tidak bisa mengaprintkan kartu ujian nanti. Jadi nanti ada kartu ujian yang bisa diakses oleh mahasiswa dan juga bisa dipilih sendiri oleh mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa tersebut bermasalah dengan kehadirannya, maka tidak bisa mengakses kartu ujian. Seperti itu, Bagus Pak. kalau gitu. ya, mohon diinformasikan ke mahasiswa ya, jadi supaya mahasiswa juga harus tahu gitu. Kalau 80% misalkan dengan tidak dapat nilai berarti otomatis E kan gitu. Jadi jangan sampai nanti kan sudah banyak sekali gitu dia tidak tahu, ya kan nanti protes ke dosennya kenapa sih ini tidak ada. Gitu. Mangga, boleh Pak, nanti disosialisasikan lagi ke mahasiswa tentang kehadiran. Pak Agi, Boleh, mangga Ibu. Ya. Tanya Bu, ini pengalaman sebelumnya Pak Agi ya, kan ada mahasiswa pindahan. Nah, kadang-kadang dia masuk setelah UTS karena pindahan itu Pak ya. Nah, itu sedangkan dengan sistem seperti ini, absensi sebelum UTS kan tidak terdapat Pak. Nah, bagaimana solusinya? Terus kadang-kadang ada mahasiswa juga mungkin bukan pindahan ya, apa ya, masuknya ya seperti kata Pak Wahyono tadi, masuknya itu tidak jelas karena yang mahasiswa malas juga mungkin. Itu bagaimana Pak antisipasi untuk yang pindahan terutama Pak, absensi untuk pindahan? Kalau untuk pindahan sebetulnya kalau di kelas reguler sih Bu, setahu lagi sih belum ada ya, tapi kurang tahu nih kalau saya nanya ke Bu Adi lagi. Tapi kalau Adi lihat sih yang di reguler mah tidak ada Bu, tapi yang Kemarin ada kebanyakan satu Pak, ada pindahan dari 1 dari 4 Pak, ada. Ada. Jadi Nah, masuknya mungkin itu nggak telat. kalau yang satu ini mungkin tidak akan masuk ke sistem siakan Bu. Jadi nanti mungkin akan di-input secara manual saja. Seperti itu Bu. Karena nanti mungkin ada juga kelengkapan itu gimana, sebetulnya bagaimana kebijakan dari dosennya sih Bu? Apakah kehadirannya itu mau di-cover juga dengan tugas atau lain sebagainya, dan mungkin juga ke depannya ketika si akad ini sudah berjalan mungkin nanti kita tidak akan perbolehkan untuk mahasiswa yang setengah semester baru masuk itu Bu. Karena mungkin ketika si akad ini sudah berjalan karena punya sistem sendiri gitu. Tapi kalau sekarang masih proses peralihan mungkin kita perbolehkan, tapi penilaiannya masih manual, artinya tidak masuk ke dalam sistem si akad ini. Tapi mungkin ke depannya ketika si akad ini sudah berjalan mungkin tidak akan kita izinkan ketika ada mahasiswa yang akan masuk setelah proses UTS dilaksanakan. Seperti itu mungkin Ibu. Iya. Satu lagi Pak Adi, belum ini Pak, belum sepenuhnya berjalan Pak ya. Enggak Pak. Iya betul Bu. Untuk ini ya, kalau kita kan bayar nyicilnya mahasiswa itu kan dicicil ya. Iya, untuk sampai UTS berapa, untuk sampai UAS berapa. Nah, bagaimana itu nanti untuk pelaksanaan ujian terkait dengan yang pembayarannya kurang gitu. Nah, kan berarti otomatis dia nggak bisa ikut
UTS atau UAS gitu. Ya. Termasuk ya mungkin jadi nilainya jadi kosong gitu. Nah itu apakah diberi memang waktu susulan tertentu kan atau tidak? Terus kalau misalkan dia tidak bisa mengikuti, berarti otomatis kan dia tidak akan bisa ikut mata kuliah tersebut, ya, nggak akan memperoleh nilai tersebut. Betul, Pak. Nah, untuk yang khusus, Pak, ini sebutnya kasus yang khusus, Pak ya. Nah, untuk kasus yang khusus ini kita sebetulnya dari lembaga sudah memberikan kebijakan ketika ada mahasiswa yang memang terkendala dengan keuangan, maka kalau ujian itu ditangguhkan, Pak. Kalau misalkan kehadiran juga misalkan karena mahasiswa bersekutu itu bermasalah dengan keuangannya, maka secara otomatis tidak akan masuk ke sistem, tapi mungkin nanti kita akan berikan surat keterangan ketika menghadap ke dosen, sehingga nanti mungkin kehadirannya mungkin terpisah, Pak, mungkin gitu ya, karena tidak masuk ke dalam sistem SIAKAD untuk kebijakannya. Nah, untuk ujiannya juga nanti bisa dilaksanakan secara susulan seperti itu. Padahal mungkin nanti nilainya juga tidak akan masuk ke dalam sistem SIAKAD untuk kasus yang memang seperti ini. Itu kalau memang ada gitu ya, masih ada untuk yang masalah keuangan. Gitu. Jadi nanti mungkin untuk yang sekali lagi untuk yang tidak masuk ke untuk bermasalah keuangan sehingga dia tertinggal mungkin ya, maka nanti kita akan berikan surat keterangan untuk di awal, misalkan di awal itu mahasiswa tidak bisa melakukan pembayaran misalkan ya. Terus lembaga misalkan ini ya, misalkan lembaga memberikan kebijakan untuk bisa ikut perkuliahan. Jadi nanti dari admik atau nanti dari non admik akan menerbitkan surat yang nanti akan diperlihatkan kepada dosen untuk bisa melaksanakan perkuliahan karena diberikan kebijakan seperti itu mungkin sistemnya, Pak. Kalau jadwal ada pergantian itu, ini kan ditulisnya sesuai dengan pelaksanaan atau dari ini apa namanya? Dari yang terjadwal. Kalau jadwal maka tidak sesuai juga tidak apa-apa, Pak. Kalau yang jadwal itu kan diisikan tadi di RPS ya. Waktunya maka itu tidak sesuai dengan jadwal juga tidak apa-apa. Maksud saya gini, kalau jadwal itu sudah pasti seperti itu kan gitu ya. Kenapa nggak langsung ke sistem saja dimasukkan sehingga sudah ada mata kuliahnya, ada jadwalnya, kita tinggal masukkan silabusnya misalkan gitu. Jadi akan boleh, lebih nanti mudah. Boleh kita catat, Pak. Nanti kita akan kita akan berikan masukan kepada tim pengembang. Jadi absensinya jadwalnya Pak ya? Jadwal untuk jadwal untuk kuliah itu harapannya otomatis sudah ada di RPS mungkin Pak ya, di penginputan tadi Pak ya. Jadi pertemuan Kemudian untuk yang mata kuliahnya sama, kan pengampunya beda, itu idealnya materinya sama gitu. Jadi oleh siapa saja yang masuk, kan materinya tetap itu ya, pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu. Nah, cuma tadi kan, apakah bisa dimasukkan untuk yang mata kuliah sama, silabusnya itu tadi materi pertemuan ke-1 dan seterusnya, cukup sekali saja kan gitu. Karena kalau ada 4 kelas harus memasukkan 4 kelas kan gitu. Kalau ada yang lain kan 5 kelas. Nah ini mungkin akan lebih efektif kalau satu kan mata kuliah yang sama, pertemuan ke-1 keduanya juga menggunakan materi yang sama. Itu mah teknis, Pak. Iya, mangga. Baik Pak, kita sudah catat dan kita akan coba sampaikan ke pengembangnya. Dan mungkin harapan-harapan ini juga kita hanya menyampaikan Pak ya, mudah-mudahan bisa tercover. Tapi tidak atau iyanya itu mungkin nanti kita akan komunikasi ulang ke pengembang gitu Pak. Karena contoh kemarin saya itu maunya jadwal itu diimportkan secara otomatis dari Excel masuk ke dalam sistem, ternyata tidak bisa kemarin dari pengembangnya. Katanya di penginputan jadwal itu harus per kelas kemarin. Makanya kemarin Ilham dan kita juga input ke dalam sistem SIAKAD ini penginputannya per kelas gitu. Jadi memang ada beberapa masukan yang bisa terakomodir, ada yang tidak Pak. Tapi nanti akan kita coba sampaikan. Itu mungkin Pak Wahyano. Terima kasih. Pak Agi mau tanya. Pak Agi ini kan hanya terkoneksi dengan di dalam universitas saja, tidak keluar kan? Oh, untuk ini SIAKAD ya? Hanya untuk SIAKAD kita saja, Bu? Tidak dengan... fakultas saja, tidak terkoneksi dengan seluruh fakultas, enggak?
Kalau operator fakultas bisa. Enggak, Ham ya? Mengakses ke fakultas lain, operator fakultas nggak bisa. Jadi adminnya itu Bu ada dua, ada admin operator fakultas, ada admin operator univ. Nah, yang bisa mengakses semuanya itu adalah admin operator univ. Mungkin Pak Maun. Ham, salah? Iya, Pak Pak. Maun. Admin operator univnya Pak Maun. Seperti itu. Ya, makasih. Ya. Seperti itu mungkin pada Ibu barangkali ada lagi yang perlu diskusikan. Tadi Pagi. sampai boleh, mangga Pak. Pagi. Iya Pagi. Memang saya nggak ada di login di worksheet itu. Saya kan di S2 home base-nya. Pak Tatang, coba. Ya, nanti tolong dibuatkan. Dapatnya yang lama sih Pak, memang. Sebentar saya open lagi. Ya. Tapi bisa masuk kan Pak Tatang? Pak Tatang sudah masuk Bu. Sebentar saya coba. Bisa masuk, bisa login ke itu si Akad. Nggak bisa. Justru nggak ada nama saya ininya. Oh. Oh, nanti. Username sama itu nggak ada. Pak Tatang udah masuk kan ya? Kenapa? Nah, ada Pak ini. Ada. Pak Tatang. Oh itu. Mana ya? 324 ya, 123. Pak Tatang tuh home base-nya di S2. Agribisnis. Agribisnis S2. Oh ya, nanti mungkin bisa diperbaiki Pak ya. Bapak di S2 Pak ya? Ya. Ya. Nanti sama Pak Ilham bisa diperbaiki. Ya, Bapak makasih, Pak. di sini masuk di S1. Nanti kita akan perbaiki di S2 Pak ya. Yang Bapak tuh. Namanya juga ini keliru Pak ya. Namanya ya, Bapak MM. tuh Dokter. Dokter. Insinyur Tata Mulyana MM. Oh iya, siap. Ya. MM ya, bukan MP. Pak, kita perbaiki, mohon maaf. Jadi Bapak ini home base-nya di S2 ya Pak? Terus namanya ini juga nanti kita lengkapi. Ini dengan Bapak juga. Ini masih ya, siap. Oke. Mangga barangkali Bapak dan Ibu yang lain sebelum dilanjutkan. Jadi bobotnya tadi sudah sepakat Pak Bu ya. Jadi untuk bobot itu UAS UTS 30%, sisanya 10%. Itu gimana sih? 20 tugas. Itu yang bobot 20 tugas Bu ya, karena termasuk praktik. Iya. Lain-lain 10 kehadiran 10 ya. Iya. Ya, jadi mengenai bobot mungkin sudah sepakat semuanya Pak Bu ya. Cukup. Ya, jadi bobotnya sekali lagi UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, lain-lain 10%, lain-lain itu adalah sikap Bapak dan Ibu. Kemudian juga kehadiran 10%. Itu untuk nilai tadi sudah diinputkan ya. Nah, tadi input di sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu hanya menginputkan nilainya saja. Contoh misalnya UTS berapa, nanti diinputkan di sini. Nilainya itu berapa, kemudian disimpan. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa menginput UAS. Nah, UAS-nya diinputkan, kemudian disimpan. Kemudian juga lain-lain juga sama, diinputkan di sini. Nah, di sini terekam berapa kehadirannya, disimpan. Jangan lupa disimpan nilainya, dikembali. Nah, nanti akan terekap di sini di hasil nilai. Sebentar Nah, Pak Agi. Ya, Pak Bu. Agi, punten. Kalau ini kan tadi nilainya keluar ya angka kayak 70, 80, 90. Kadang-kadang ada mata kuliah seperti genetika, nilainya tuh paling besar misalnya hanya 60. Padahal 60 itu A nilainya ya. Kalau misalnya kadang-kadang ada kelas karyawan yang seperti itu misalnya. Nah, itu kan antisipasinya kita memasukkan mungkin kita menggunakan distribusi normal, tidak menggunakan huruf angka dari dari 90 100 gitu. Karena nilai paling besarnya misalnya hanya 60 bisa atau 70 nilai paling besarnya itu bagaimana Pak Agi? Kalau Agi sih Bu, karena kemarin kebetulan kan Agi itu sebagai tim teaching,
dan bobot itu ditentukan oleh dosen koordinator yang dulu Bu ya, sebelum ada si akad. Nah, kalau Agi mengikuti rentang nilai dari koordinator, kemudian nilainya Agi up Bu. Agi up, kalau misalkan mau saya ini misalkan ada rentang nilai segini nih, maksimalnya segini. Ini bisa A nih, menurut Agi gitu ya. Maka Agi up semuanya Bu. Misalkan kekurangannya 20, maka Agi up semuanya 20 poin. Gitu. Oke, kalau Sehingga begitu nanti jadi akan dari terlihat nilai mana yang 60 itu A, jadi 90 ya. gitu ya Pak Agi ya? Betul. Misalkan Ya, kita ya. tentukan nih, Oke, si A, B, C itu di rentang A harusnya. Oh, dia itu ternyata tertingginya dapatnya 70, sama 75 dan sebagainya. Nah, maka Ya. semuanya kalau Agi dulu di up 20. Jadi semuanya ditambah dengan 20, maka nilai lain juga mengikuti gitu. Sehingga nanti akan keluar nilai A, B plus, B, C dan D. Itu mungkin Bu. Di Kalau distribusi Agi normal ya. dulu baru di up ke nilai ya. Ya, kalau Ya, Agi gitu Bu. baik. Oke, nuhun Pak Agi. Ya. Iya, kan itu hanya sebagian saja, hanya 30% kan. Ya, itu Bu. Ya. Masih ada nilai-nilai yang lain. Bisa disiasati nanti. Iya, itu mah teknis saja, mangga antara dosen dengan tim teaching mungkin bisa Iya. disepakati. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, tadi input nilai sudah ya. Nah, setelah diinputkan nilainya, maka nanti akan terekap di hasil penilaian. Nah, ini rekapnya tadi contoh misalkan bahasa Inggris. Nah, ini tadi keluar ya nilainya. Ini tadi UTS-nya 70. Sebentar, tadi belum diinputkan juga. Kok kesini salah. Sebentar. Koneksinya sebentar Pak Bu. Iya susahnya tuh jadi itu akhirnya kemarin Bu. Iya jadi ikutnya tuh ke situ yang kemarin. Nah jadi kan ada 2 orang tadi. Nah jadi seorang ya. Hah? Hilang sendiri gitu. Hah? Siapa? Oh. Ada dihapus. Siap. Ini misalkan kita katakan misal 90. Kemudian inputnya lagi. Jadi tugasnya misalkan ini 95. Ini harus 950. Ya. Kemudian tadi satu lagi lain-lainnya misalkan 90. Nah, maka rekap hasil plannya itu di bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Oh, ini tadi 90. Nah, UASnya 70. Sebentar, Bu. Yos, Pak Agi. Yos. Asal Ya? aja. Oh, asal aja, Bu ya? Asal aja, asal. Ya, pokoknya terekap di sini. Nah, nanti kalau misalkan ini tadi sudah diinputkan UASnya 70, UTS 90, tugas 95, lainnya 90. Nah, ternyata dia masuk ke dalam rentan dari 80 tadi sampai berapa ya B plus tuh? Sampai 90. Nah, masuk ke dalam rentan 80 sampai 89. Nah, sehingga nilai akhirnya itu adalah B plus. Bu. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah final Bapak dan Ibu nilainya, maka tinggal dipinalisasi. Sehingga ini akan tersimpan, artinya tidak bisa dirubah lagi ketika sudah dipinalisasi. Tapi kalau masih misalkan Bapak dan Ibu ada perbaikan atau masih memberikan kesempatan kepada mahasiswa, maka jangan dulu dipinalisasi. Nah, ini adalah bobot nilai yang tadi kita sudah sepakati. UTS berapa, UAS berapa, tugas berapa, lainnya. Seperti itu. Kemudian itu nilai Bapak dan Ibu. Kemudian di sub berikutnya ada mahasiswa bimbingan. Nah, ini adalah mahasiswa, jadi ketika
eh, apa disebutnya dosen wali kalau di kita ya, dosen wali, sehingga nanti akan terlihat beberapa mahasiswa yang memang diwalikan oleh Bapak dan Ibu. Di sini akan terlihat IPK-nya berapa, kemudian juga jalur yang digunakannya itu apa, apakah dia seleksi mandiri dan lain sebagainya, prodinya apa, kelasnya apa, gitu ya. Nah, untuk yang meminta ACC itu ada di sini Bapak dan Ibu, kalau ada yang lupa, di perwalian, kemudian di rencana studi. Nah, di sini kalau misalnya belum di ACC oleh Bapak dan Ibu, di atasnya 0, bawahnya total SKS yang memang dikontrakkan oleh mahasiswa. Contoh misalnya ini 6, biasanya 20 ya. 0/20. Kalau 0/20 maknanya mahasiswa sudah melaksanakan kontrak ARS tapi belum di ACC oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah seperti ini 20/20 misalkan atau 6/6, maka ini sudah mahasiswa sudah melaksanakan kontrak KRS dan juga sudah di ACC oleh Bapak dan Ibu. Nah, setelah di ACC oleh Bapak dan Ibu, baru nanti mahasiswa itu akan masuk ke sini. Akan masuk ke dalam presensi perkuliahan gitu. Nah, akan tapi kalau misalnya mahasiswa belum melewati tahapan ini, maka mahasiswa tidak akan muncul di presensi di yang tadi sudah dibahas Bapak Ibu ya. Itu mengenai rencana studi, kemudian di sini ada arsip. Nah, nanti arsip inilah yang nanti bisa dipergunakan untuk sister, kemudian peningkatan japung di sini. Jadi ini untuk bukti kinerja Bapak dan Ibu dalam proses pengajaran, gitu ya. Di sini ada nilai, kemudian ada RPS, ada kehadiran. Nah, nilainya juga sama. Ini tadi misalnya bahasa Inggris, nah, ada rinciannya. Karena tadi belum dipinalisasi, maka nilainya belum keluar. Nah, ketika dipinalisasi, maka nanti akan keluar di sini nilai akhirnya. Dan ini juga bisa dicetak. Nah, seperti ini. Nanti ini adalah asesmen dari dosennya. Nah, maksud saya kenapa tadi kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan ini, maka mungkin perlu dilengkapi data akadnya oleh masing-masing dosen pengampu. Karena pada akhirnya nanti ini akan dibutuhkan untuk rekap. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti sudah aja lah tadi saja satu akun dosen koordinator saja yang kita pakai bersama sehingga datanya lebih lengkap. Nah, nanti mungkin di sini itu tinggal di-download dan nanti tinggal diubah aja dosen pengampunya. Seperti itu. Jadi kan nanti datanya lengkap tuh. Nanti antara nilai, kehadiran lengkap untuk dosen koordinator yang tadi akunnya dipakai bersama. Nah, nanti ketika ingin dipakai ini untuk bukti kinerja, maka tinggal di-download, nanti ini tinggal diganti saja namanya dengan nama Bapak dan Ibu sebagai dosen pengampu. Kemudian nanti mungkin juga bisa dibubuhkan dengan tanda tangan scanan, gitu ya. Nanti tinggal di save PDF sehingga tidak usah di-print dan tidak usah di-scan lagi. Jadi nanti bisa tinggal dibubuhkan tanda scanan. Kemudian tadi arsipnya udah ada nilai, ada RPS, ada kehadiran juga sama. Kehadiran juga sama, bisa dirincikan. Gitu. Ini juga bisa di print. Juga sama tadi akhirnya itu bisa diganti kalau misalkan sepakat di tim teachingnya bahwa menggunakan satu akun koordinator untuk kelengkapan data. Nah, maka di sini nanti tinggal diganti saja nama Bapak dan Ibu dengan nama dosen pengampu atau nama pribadi gitu ya. Gitu. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu untuk sosialisasi si akad. Barangkali ada yang perlu didiskusikan kembali. Mangga, Aroni. Bentar Pak Adi, Mangga, Aroni. Kehadiran yang ngisi itu siapa? Mahasiswa atau dosen? Dosen. Ini Pak Wayono bisa diklik oleh dosen, boleh mahasiswa. Jadi rekapnya itu nanti bisa dipilih boleh mau yang produk outputnya itu mau yang dosen atau mau yang mahasiswa bisa dipilih, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Pada setiap pertemuan di absen gitu, yang dimasukkan ke komputer gitu ya, atau nanti terakhir? Yang tadi Pak, yang tadi presensi kan tadi sudah dilakukan oleh dosen setiap pertemuan. Nah, ini rekapnya Pak. Rekapnya ada di arsip di bawah. Enggak, yang masuk saya yang mengisi absen mahasiswa itu mahasiswanya langsung mengisi pada sistem atau kan dosen yang mengisikan? Oh, yang mengabsen
kalau di sistem ini dosen Pak yang mengabsen. Berarti Dosen yang dosen mempunyai mengisikan. kewajiban setiap pertemuan harus mengisi ini, absen ini. Tiap pertemuan harus mengisi ini. Kecuali walaupun terlalang gitu Pak ya, bisa diteknisi dengan misalkan Bapak dan Ibu ada salah satu mahasiswa yang memang dipercaya jujur dan juga bertanggung jawab, boleh nanti dibantu untuk mengisikan ini gitu. Maksudnya Boleh begini Pak juga Haji, gitu kalau misalkan ada yang ya Bu nggak maksudnya begini barangkali kan mahasiswa juga kan punya si akad ya. ya, Punya si akad kan mereka bisa ya. login juga. Apakah absensi ini juga ada di pihak mahasiswa gitu? Oh. Jadi nanti langsung bersinergi dengan si akad kita gitu atau gimana? Kalau untuk yang ini sih Bu tidak. Jadi untuk yang ini belum. Jadi ini masih diabsensi secara manual oleh dosen. Walaupun memang kalau unit-unit yang lain itu sudah terkoneksi dengan ini apa fingerprint. Jadi kalau contoh misalnya di Unpas, jadi masing-masing mahasiswa ketika akan masuk kelas itu fingerprint dulu. Nah, fingerprint itu akan masuk ke dalam sistem si akad. Tapi untuk yang kita ini masih manual, Bu. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya Bapak dan Ibu agak kesulitan untuk mengabsen ini, mungkin bisa juga dibantu oleh mahasiswa, tapi mahasiswa yang memang sudah teruji gitu Bu, ininya apa kejujurannya. Karena khawatirnya ini nanti bisa mengakses semua termasuk nilai gitu. Tapi juga nanti bisa diakali lagi gini Bapak dan Ibu. Nanti ketika proses penilaian, nanti akunnya diganti saja oleh Bapak dan Ibu, passwordnya diganti gitu. Jadi nanti ketika akan masuk ke proses penilaian, absensi beres misalkan Ibu perkuliahan. Nah, kita akan memfinalkan nilai. Nah, ketika akan memfinalkan nilai, boleh Bapak dan Ibu passwordnya diganti. Sehingga mahasiswa bersangkutan itu tidak bisa mengakses nilai. Itu mungkin kalau misalkan agak kesulitan untuk mengabsen secara sendiri gitu ya. Jadi itu bisa dibantu oleh mahasiswa gitu. Jadi nanti absensinya di oleh mahasiswa, cuman ketika nanti akan masuk ke proses penilaian, nah nanti akunnya diganti, passwordnya diganti dengan password yang lain, sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa mengakses kembali. Seperti itu mungkin Pak Bu. Ya. Tambah kerjaan ya Pak Agi, tambah kerjaan. Iya Bu, makanya Agi juga pas kemarin ini sudah belum beres, sudah tambah lagi yang begini. ternyata masih ini gitu ya, masih manual. Ya, mungkin harapannya Agi juga ini teh bisa tapi masih seperti ini gitu Bu, memang. Tapi Bu memang itu teh ada biayanya itu. Kalau mau yang sangat simpel dan otomatis itu memang perlu biaya yang besar juga Bu, itu teh sampai bermiliaran ya, sampai bermiliaran gitu. Termasuk kemarin juga yang memang tersinggung dengan itu juga ada lumayan ada harganya. Mungkin kedepannya kita doakan bersama mudah-mudahan bisa lebih lebih baik lagi sistemnya gitu. Tapi untuk percobaan karena ini juga sebetulnya masuk ke dalam sistem penilaian akreditasi menurut Pak Hedi, jadi boleh dicobakan untuk mengawali sistem informasi akademik seperti itu. Aroni mana tadi sudah terpotong oleh beberapa. Mana Aroni? Ke Pak Ijo ya. Mengenai yang semester di bulan itu kan SKS-nya beda. Iya. Bisa diperbaiki tidak ya? Untuk yang mata kuliah pilihan ya, karena ini ya, yang mata kuliah pilihan ya. Ada satu di kurikulum sama di kita di pengawalan ya. Sebetulnya kalau di sistem si akad itu kita hanya mencantumkan mata kuliah per semester, Aroni. Nah, jadi mahasiswa yang memilih nanti. Jadi di satu semester itu mahasiswa akan memilih baik mata kuliah wajib maupun pilihan. Nah, sebetulnya kemarin sudah dicek Ham ya, cuman sudah sesuai atau belum yang itu, yang mata kuliah pilihan. Ada satu mata kuliah yang harus yang belum masuk, yang sini tercetusnya pakai SKS. Oh iya, bisa diperbaiki. Yang cara studi boleh di ACC atau jangan dulu? Mending jangan dulu ya, biar gak usah nanti di. Ya, sebetulnya kalau yang belum di ACC mungkin sarannya jangan dulu Aroni. Tapi untuk yang sudah juga tidak apa, mungkin nanti kita bisa riset Ham ya. Pertanyaan berlanjutan.
Itu yang pertama. Yang kedua mah Ya. global pertanyaannya. Jadi yang educational study ini, kalau yang MBKM mungkin nanti langsung dibangun ini. Dari sini. Kalau misalkan kan kemarin itu ada masuk, kitanya belum rapat lagi ya. Kemarin kan sudah disarankan oleh Pak Yana mengenai perubahan kurikulum mungkin. Termasuk Agri juga Bu ya. Agri juga kemarin kita sudah sepakat, kita sudah membuat kurikulum baru dan mungkin bisa juga dilaksanakan minggu ini. Aroni, kita adakan rapat. Apakah nanti ya Bu Adek, apakah mau semua dosen kita undang atau Semua aja. semua aja? Nah, jadi mungkin nanti insya Allah stakeholdernya diundang juga Bu ya. Iya. Boleh, mangga. Ya, insya Allah mudah-mudahan minggu ini kita akan adakan rapat untuk penetapan kurikulum untuk tahun depan Bu ya. Atau tahun ini? Tahun ini ya. Jadi akan diterapkan untuk mahasiswa angkatan 2023, 2024. Nah, sehingga nanti untuk mahasiswa 2023 tapi untuk 2022 itu masih MBKM yang lama. Nah, untuk 2023 dan 2024 yang sekarang yang baru itu kita menggunakan kurikulum yang baru. Termasuk Agri juga kemarin kita sudah rapat, cuma nanti tinggal rapat dengan semua dosen sefakultas. Kemudian juga termasuk juga Agrotek juga kemarin karena ada masukan dari Pak Yana mengenai pergeseran mata kuliah yang wajib supaya bisa dibundel menjadi 20 SKS. Nah, mungkin juga sama diperlukan rapat terlebih dahulu seperti itu. Mungkin mudah-mudahan di minggu ini Bapak dan Ibu kita bisa adakan rapat atau sosialisasi dan koordinasi mengenai kurikulum MBKM tahun 2023-2024. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk 5 tahun ke depan gitu. Jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya kurikulumnya ini sudah ditetapkan tapi masih ada perubahan-perubahan mengenai SKS dan juga nama mata kuliah. Nah, sehingga harapannya nanti setelah diketok palu untuk kurikulum 2023-2024 ini bisa diterapkan untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Karena memang di sistem SIAKAD dan juga feedernya jadi kurang bagus. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, ya, barangkali dari Bapak dan Ibu dosen Pak Berta yang lain ada yang perlu disusulkan kembali? Pagi punten, Mengenai mungkin ini agak di luar ya. Gimana Ya, mahasiswa yang belum mengisi KRS itu gimana? Nah, Karena sebetulnya persyaratan administratif. ya, kalau persyaratan administratifnya itu sebetulnya untuk KIP tidak ada sih Bu, karena kan sudah kita kita close-kan untuk semua mahasiswa KIP. Tetapi untuk mahasiswa yang non KIP memang ini harus ada tahapan yang memang harus ditempuh disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh keuangan seperti itu. Nah, ketika mereka sudah memenuhi standar minimal, maka nanti akan di-ACC-kan di SIAKAD, kemudian bisa mengontrakkan kontrak kuliah. Cuman memang Bu, sampai saat ini juga saya lihat masih ada juga mahasiswa yang KIP yang memang belum melaksanakan kontrak kuliah seperti Nah, itu. itu. Padahal Ya, ada. ini padahal ini sudah kita, makanya Bu, Agi itu pengen SIAKAD ini segera diterapkan langsung sehingga jadi mahasiswa tahu, oh ya benar berarti kita harus melaksanakan kontrak KRS karena tidak muncul di di presensi seperti itu supaya mahasiswa itu jadi perhatian gitu Bu. Karena kan selama ini kita wajibkan kontrak KRS tapi mereka masih bisa melakukan absensi karena memang absensi manual gitu. Kalau sekarang ketika hari Senin mahasiswa masih belum melakukan kontrak KRS maka mahasiswa tidak akan masuk ke dalam presensi namanya gitu. Sehingga harapannya hari Senin itu langsung mereka proses seperti itu Bu. Kalau yang ini yang sudah nih kan udah ada 1 kali pertemuan itu perlu dimasukkan ke ini enggak? Presensi mahasiswa segala itu. Perlu sih Bu sebetulnya. Perlu karena mengingat penilaian yang tadi gitu. Tapi enggak itu mah bagaimana kebijakan dari Bapak dan Ibu gitu. Harus dong kan udah mengajar. Ya. Ya kan kalau itu mah memang harus gitu tapi mangga diserahkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Iya, Itu terima kasih. Ya, teman Ibu Warek, barangkali dari yang lain, dari Bapak dan Ibu dosen yang lain, sebelum kita akhiri proses sosialisasi dan koordinasi SIAKAD ini.
Ya, sekali lagi rapat ini nanti kita akan uploadkan ke YouTube dan nanti link YouTube-nya kita akan sharekan ke ke grup Aperta sehingga nanti kalau ada yang lupa-lupa atau tidak ikut proses rapat ini bisa mengakses YouTube yang sudah di uploadkan seperti itu. Ya, masih ada Bapak dan Ibu? Cukup. Cukup? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, sekali lagi, kalau untuk proses diskusi ataupun apapun bentuk pertanyaan mengenai si akad, maka insya Allah Agi dan juga tim, ada Pak Ju dan juga ada Pak Ilham, insya Allah akan memfasilitasi Bapak dan Ibu ketika ada pertanyaan mengenai si akad. Seperti itu. Siap. Dan mungkin ketika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan hadir di kegiatan rapat sosialisasi dan koordinasi si akad ini. Mudah-mudahan sistem si akad ini bisa berjalan untuk semester ini lancar seperti itu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada beberapa kekurangan tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita ajukan perbaikan dan pengembangan kepada tim pengembang. Terima kasih. Kita tutup acara atau kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Ya, Jumatan. Ya, Jumatan.